adalah bacaan yang tidak layak baca untuk publik, atau vulgar lah ya, tidak senonoh mungkin. Nah, apa yang terjadi? Tak membutuhkan waktu lama, puisi itu dibredel oleh kakak-kakak OSIS. Katanya puisi ini tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan. Karena ketika SD saya sudah disuguhi banyak bahan bacaan dan saya menyenanginya, kesenangan ini berlanjut ketika saya remaja. Saya menjadi hobi membaca. Tidak hanya itu, pelan-pelan saya juga menyenangi aktivitas menulis catatan harian. Ya, saya masih ingat betul. SD menuju SMP itu adalah gencar-gencarnya saya menulis catatan harian. Ini aktivitas yang sudah saya mulai sejak kecil, bukan baru dimulai. Sejak kelas 1, kelas 2 SD saya sudah mulai menulis buku harian. Tapi ketika itu hanya sebatas bertukar biodata saja kepada teman-teman di kelas, atau hanya menulis surat untuk sahabat pena yang posisinya entah di mana. Tapi ketika remaja, keasikan saya membaca itu berbanding lurus dengan keasikan saya menulis, yang isinya itu tidak sekedar curhat, bukan hanya peristiwa-peristiwa sehari-hari lalu pindah ke dalam cerita di buku harian, bukan hanya itu. Tapi pada tahap ini saya mulai mencoba meniru-niru tulisan-tulisan yang saya baca. Jadi misalnya ada cerita silat, ada komik, ada novel, ada apapun cerita yang saya baca itu. Nah, saya ingin juga menjadi penulis cerita seperti buku-buku yang saya baca itu. Saya mulai mengembangkan imajinasi, mereka-reka konflik, berpikir endingnya seperti apa ini cerita, dan itu lumayan produktif saya pada waktu itu. Nah, pada akhirnya saya menjadi penulis buku harian. Ya, siapa yang membaca tulisan saya? Tidak ada. Kalau ada pertanyaan sejak kapan saya menjadi penulis, sejak kecil. Penulis apa? Penulis buku harian. Ya, tapi itu tidak ada yang bacanya ya. Tidak ada yang membaca. Ini benar-benar aktivitas personal. Nah, tapi siapa yang menduga aktivitas kecil ini, aktivitas remaja ini, aktivitas yang sangat personal ini pada akhirnya menjadi modal yang begitu berharga ketika saya benar-benar terjun ke dalam dunia kepenulisan nanti ketika kuliah. Coba seandainya saya tidak terbiasa menulis catatan harian, seandainya saya tidak terbiasa membaca, barangkali saya tidak punya keinginan untuk terjun ke dalam dunia kepenulisan profesional. Mungkin cita-cita saya sama seperti cita-cita orang kebanyakan. Kuliah yang rajin, dapat IP yang bagus, nanti lulus dapat ijazah, lalu ngelamar kerja sesuai dengan bidang kuliah yang saya jalani pada waktu itu. Nah, ini penting kawan-kawan, menjadikan sesuatu terbiasa itu penting. Terbiasa membaca, terbiasa menulis. Ya, saya walaupun itu hanya buku harian dan hanya kepada persoalan-persoalan personal, tapi apa yang terjadi ketika saya menulis lebih besar, persoalan-persoalan publik, persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan orang banyak misalnya, saya tidak lagi susah untuk mencari kata-kata karena saya sudah terbiasa menulis kata-kata. Saya tidak lagi berpikir ini bagus tidak ya, ini, karena saya sudah mengalir. Bagaimana saya bercerita sejak kecil itu ya sudah mengalir. Itu hebatnya kebiasaan, itu luar biasanya habit. Maka saya jadikan puisi, saya jadikan cerpen, saya jadikan unek-unek. Itu menurut saya mudah. Ini lain perkara, apakah itu bagus atau jelek itu nanti dulu. Yang penting saya terbiasa menulis dulu. Waktu SMA saya punya cerita menarik terkait kepenulisan ini. Jadi saya suka merokok di belakang kelas. Ini tidak boleh diceritakan umum sebenarnya ya, tapi ya tidak apa-apa.
saya suka ya nakal, intinya saya anak nakal gitu, suka bolos sekolah, kemudian berkelahi juga pernah. Nah anehnya saya juga suka ke perpustakaan. Bagi anak-anak nakal pada waktu itu ini aneh gitu. Maksudnya perpustakaan itu biasanya jadi mainan orang-orang yang alim, sok suci gitu, atau anak-anak culun, anak-anak lugu. Tapi saya yang suka merokok di belakang kelas ini, suka melompat pagar di belakang sekolah ini, juga suka ke perpustakaan. Dan di perpustakaan itulah saya berjumpa dengan Chairil Anwar, saya berjumpa dengan Taufik Ismail. Ada keasikan tersendiri. Ini karya sastra Indonesia yang pada waktu itu sedang happening ya, anak-anak SMA. Ya sampai hari ini Chairil Anwar dan Taufik Ismail itu tak lekang dimakan zaman. Saya jumpa juga di perpustakaan itu majalah Horizon. Itu sepertinya pada waktu itu tahun 97, 98 itu menjadi barometer sastra di Indonesia. Saya tidak tahu yang lain karena di Pontianak tidak punya banyak bahan bacaan. Adanya majalah Horizon karena memang Horizon kan memang punya program ke sekolah-sekolah itu kan di perpustakaan. Nah, yang saya ketahui hanya Horizon. Nanti ketika kuliah saya pada akhirnya bertemu Kompas, bertemu Media Indonesia, bertemu Republika dan lain-lain. Dan ternyata bahan-bahan bacaan itu membuat imajinasi saya meletup-letup. Imajinasi ini harus terwujud nih dalam bentuk tulisan. Saya harus menulis seperti Horizon. Saya harus menulis seperti Taufik Ismail. Saya harus menulis seperti penulis-penulis yang saya temukan di perpustakaan. Itu gaya-gayanya ingin sekali saya tiru. Termasuk ya penulis-penulis yang bergaya-gaya vulgar gitu. Ya pada waktu itu saya temukan di perpustakaan sekolah. Maka jadilah selembar puisi. Atau 2 lembar, atau 3 lembar, atau banyak lembar puisi. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menempel tulisan di mandi. Tidak melalui jalur formal dengan mengirimkan tulisan ke kakak OSIS, tidak, tetapi tanpa seizin siapapun saya membuka segel. Ini agak dramatis ya, membuka segel majalah dinding yang selama ini dikuasai anak-anak OSIS. Ya, apa namanya? Ini peristiwa lucu sebenarnya. Jadi saya lupa puisi yang saya tulis itu diksinya seperti apa karena fisiknya juga sudah hilang. Tetapi yang saya ingat isinya itu adalah bacaan yang tidak layak baca untuk publik, atau vulgar lah ya, tidak senonoh. Nah apa yang terjadi? Tak membutuhkan waktu lama puisi itu dibredel oleh kakak-kakak OSIS. Katanya puisi ini tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan yang mereka lakukan. Akhirnya memberikan karya tidak senonoh ini kepada wali kelas saya. Wali kelas saya ini terkenal killer, terkenal ditakuti. Seisi sekolah tidak ada yang berani dengan beliau. Namanya Ibu Nurjanah. Singkat cerita saya dipanggil, kemudian dimarahin, diomel-omelin. Kenapa kamu begini, begitu, kamu tahu tidak, ini tidak sopan, bla bla, macam-macam omelan yang saya dapatkan pada waktu itu. Tapi akhirnya dia bilang begini, kamu memang suka menulis? Pai, suka bu. Dia perhatikan puisi saya itu sebentar gitu ya, mimik wajahnya itu masih serius tentu saja. Terus sesuatu yang tidak saya duga itu saya dengar dari mulut Ibu Nurjanah. Katanya, kalau kamu memang suka menulis, tulisan-tulisan seperti ini sebaiknya kamu kirim ke koran. Wah, saya kaget. Ya, maksudnya saya kaget itu gini. Dalam bayangan saya itu disuruh menghadap ke wali kelas, Ibu Nurjanah yang killer, diomelin, lalu orang tua dipanggil, kemudian diskors, tidak boleh masuk kelas, lalu atau apalah macam-macam lah. Dapat nilai jelek, mungkin dapat angka 5 di rapot bahasa Indonesia. Ya, tapi semua itu tidak terjadi. Yang terjadi malah
kalau kamu memang suka menulis, tulisan-tulisan seperti ini seharusnya kamu kirim ke koran. Itu saya senang sekali tuh. Bu Nurjanah ngomong seperti itu sambil tersenyum. Hal yang tidak saya duga. Ya, sudah cukup lama beliau mengomel-ngomelin saya, ya sudah cukup lama saya deg-degan gitu, takut. Tapi akhirnya ketakutan ini menghasilkan ending yang luar biasa. Ini adalah motivasi yang luar biasa dari seorang wali kelas yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan diri luar biasa bagi saya. Seandainya pada waktu itu Bu Nurjanah merobek-robek karya saya misalnya, atau memutuskan memanggil orang tua saya dan menghukum saya, ya bisa jadi tamat riwayat saya menulis. Imajinasi saya terpasung, tapi ternyata beliau menjadi hero, menjadi pahlawan bagi proses kreativitas saya selanjutnya. Fix, setelah peristiwa Bu Nurjanah, tidak ada lagi yang mampu mengubah cita-cita saya menjadi seorang penulis profesional. Ceritanya seperti apa ya? Nanti kita akan lanjutkan saat saya tamat SMA berangkat ke Yogyakarta. Tapi yang penting adalah bagi teman-teman yang hari ini baru mau mulai belajar menulis, ya, karena video ini ditujukan kepada kalian sebenarnya, jadikan menulis itu kebiasaan. Bagaimana kita bisa terbiasa menulis? Ya, otomatis kita harus terbiasa membaca. Nah, peristiwa Bu Nurjanah itu maksud saya adalah bagaimana kita bisa atau memberanikan diri berinteraksi dengan publik. Kan saya menempel tulisan di mading, ya mungkin zaman sekarang sudah beda musimnya, tapi itu adalah cara saya memberanikan diri mengirimkan karya ke publik, walaupun dengan cara paksa. Nah, hari ini teman-teman bisa mencoba ketika sudah mulai terbiasa menulis, memberanikan diri mengirimkan karya-karya itu ke media massa. Ya, kalau media cetak itu mungkin sudah tidak musimnya, media online. Mendiskusikannya dengan orang, mencari obrolan-obrolan yang membuat kita semakin termotivasi tentang proses menulis.